Bakal calon Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kembali membangun konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan di setiap kabupaten di Papua Barat Daya. Jika kemarin berkunjung ke DPC PDI Kabupaten Maibrat, kali ini ia melakukan kunjungan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong pada Kamis 25 Juli 2024. Momentum itu sebagai bagian dari implementasi perintah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui surat penugasan untuk melaksanakan konsolidasi dengan seluruh pengurus partai PDI di wilayah itu. Yang saya hormati terakhir dan juga saya muliakan tamu kita yang sekarang ini hadir bersama kita, bukan orang lain, tapi kader kita juga, keluarga besar kita, yaitu Bapak Elisa Kambu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Beliau juga sekaligus bupati, mantan ya? Masih. Gubernur, amin. Amin. Insya Allah Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Amin. Amin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kita dikumpulkan pada kesempatan siang hari ini untuk memenuhi undangan beliau. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa beliau saat ini adalah salah satu kader terbaik daripada PDI Perjuangan. Indikator kebaikan dan juga terbaiknya kader itu, maka beliau saat ini telah mendapat surat tugas dari DPP PDI Perjuangan dalam rangka mengkonsolidasikan, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka mensolidkan seluruh organ dan kepengurusan dari PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Sorong. Ini adalah salah satu kewajiban yang termaktub dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan. Yang saat sekarang beliau ada di sini, tentunya harapannya adalah bagaimana mensolidkan semuanya mesin partai, seluruh simpatisan yang ada di Kabupaten Sorong hanya untuk satu suara kader terbaik PDI Perjuangan, yaitu Bapak. Surat tugas untuk dapat melakukan konsolidasi. Terbukti hari ini kita hadir bersama-sama, yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita muliakan, kakak kita, bapak kita, orang tua kita, Bapak Elisa Kambu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat, sekaligus Bupati Asmat aktif, yang hadir bersama-sama dengan kita di sini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Elisa yang kami hormati dan rekan-rekan seperjuangan, kita hadir di sini bukan karena apa-apa. Kita hadir di sini karena Provinsi Papua Barat Daya ini hadir karena perjuangan orang-orang kita, kader-kader kita PDI Perjuangan di pusat menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya ini hadir. Sekarang kita nikmati. Oleh sebab itu, kalau perjuangan kita, kenapa orang lain yang memimpin? Kenapa orang lain yang menakodai kapal ini? Kita ingin berjaya dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, dan kita akan tunjukkan itu. Oleh sebab itu, dalam rangka hari ini kita melakukan konsolidasi, kami dari DPC berpikir bahwa Bapak Elisa ini merupakan Ketua DPC. Beliau sudah pasti mengetahui secara jelas bagaimana kerja-kerja di tingkat DPC, pengurus anak cabang, ranting maupun anak ranting. Dan saya pikir ketika seorang ketua DPC, pengalaman beliau juga selaku bupati yang merawat PDI Perjuangan di Kabupaten Asmat, mulai dari anak ranting, PAC hingga DPC, beliau akan tunjukkan itu ketika beliau akan menjadi gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Konsolidasi ini bukan hanya hari ini,
tapi tetap akan berjalan terus sampai POPP Papua Barat Daya ini 10 tahun. Amin. Dan kita harapkan 2029 kader-kader kita ini akan menjadi kepala-kepala daerah di Kabupaten Bogor. Amin. Bantuan Bapak Elisa Kambu. Oleh sebab itu di hari yang kita muliakan ini, walaupun memang teman-teman ini dalam kondisi ini jam makan, tetapi masih punya semangat, masih punya kerinduan untuk ketemu Bapak, karena kita ingin Banteng ini bisa tangguh segala macam yang ada. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong dan pengurus anak cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting yang menyediakan waktu untuk menerima saya siang hari ini. Terima kasih dan terima kasih. Hadiran saya hari ini adalah sosialisasi dengan struktur. Nanti teman-teman yang lain juga mungkin datang, Pak Ketua DPD, Pak Yobi secara pribadi, individu, tapi juga mungkin Pak Lambert dengan Pak Angel Luli. Ya, silakan, DPC ini terbuka, silakan. Tapi tidak mungkin tiga-tiga maju dong, salah satu. Tugasmu dan tugas saya adalah kita berdoa sama-sama supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kalau saya dapat, puji Tuhan. Kalau saudara saya dua yang lain juga, itu semua kita puji Tuhan. Kita punya hak yang sama. Tapi dalam keyakinanku, pasti saya yang akan mendapatkan rekomendasi. Oke? Ya mungkin begitu kan? Ya namanya saya perkenalan. Selanjutnya saya jawab ini pertanyaan dari Mas Heri tadi. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau saya mau ingat diri, saya tinggal di Merauke, di Papua Selatan. Usung sendiri, tanpa sibuk cari partai yang lain lagi. Berarti kan biaya juga berkurang. Siap untuk bisa minimal wakil gubernur, karena saya bukan orang Papua Selatan toh, minimal wakil gubernur. Tapi kalau partai memerintahkan, saya siap juga untuk bertarung. Tapi saya sudah memutuskan untuk datang ke Papua Barat Daya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keputusan ini saya ambil berdasarkan analisa dan perhitungan yang sudah saya lakukan. Saya sudah jalan untuk gubernur ini sudah hampir 2 tahun dengan cara dan gaya saya sendiri. Kami di orang Kristen toh, mungkin saya tahu pasti di teman-teman yang agama lain juga pasti. Di Mazmur 90 itu bilang usia manusia ini 70 tahun. Bisa lebih dari 70 tahun, tapi catatan kakinya kebanggaannya adalah penderitaan. Kalau sudah lewat dari 70 tahun itu sudah mulai seret-seret kaki, mulai ya kira-kira begitulah. Saya tahun ini 60 tahun. Saya masih ada 10 tahun. Saya masih bisa berbuat sesuatu untuk tanah dan negeriku. Papua Barat Daya. Kebetulan ini provinsi baru, jadi kalau Tuhan izinkan PDI Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kita akan meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk perjalanan provinsi ini ke depan. Saya datang itu karena pertimbangannya, karena saya sudah atas doa semua orang Sorong Raya waktu itu, kini menjadi provinsi Papua Barat Daya.
kehadiran saya sudah bisa membuat saudara-saudara kita di sana bisa tertawa, bisa senyum. Ya dulu pakalai dengan lumpuh, sekarang sudah bisa jalan. Ya dulu mau berobat setengah mati, sekarang bisa berobat di tempat. Ya dulu mau keluar untuk pergi sekolah, rujuk atau bawa jenazah dari luar masuk ke Agas, susah, sekarang gampang karena ada pesawat, ada bandara yang bagus, ada rumah sakit yang bagus, ada dokter spesial yang kita siapkan, ada puskesmas yang bagus. Orang tinggal halo dari tempat saja untuk anaknya, dan semua sudah tersedia. Mereka tertawa, mereka senyum. Itu berkat doa dari Bapak Ibu saudara-saudara untuk satu anak Sorong Raya yang menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di sana. Dan saya menyampaikan terima kasih untuk dukungan itu, dan saat ini saya kembali untuk mau bersama-sama dengan keluarga kita ada di Papua Barat Daya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya datang ini juga sudah perjalanannya. Saya datang ini untuk jadi gubernur, bukan datang untuk coba-coba. Kamu dengar ya? Saya datang ini jadi gubernur, bukan datang untuk coba-coba. Merdeka! 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 Jadi saya datang ini jadi gubernur. Karena saya tidak mungkin sebagai seorang politisi, seorang birokrat yang punya pengalaman yang panjang, tidak mungkin saya mau datang bunuh diri di sini. Saya datang untuk menjadi gubernur. Karena itu sudah saya hitung, kalkulasi sebagai seorang politisi yang sudah punya pengalaman, sebagai seorang birokrat yang sudah punya pengalaman, saya sudah hitung. Itu sebabnya saya memberanikan diri untuk ada di Papua Barat Daya, bertarung dengan saudara-saudara saya yang lain secara fair, secara kekeluargaan. Jadi kita bertarung bersama-sama. Kita semua berharap supaya semua yang maju ini akan bertarung dengan menawarkan gagasan, ide, bukan untuk fitnah di antara kita, bukan untuk memecah belah persaudaraan kita, bukan untuk mengadu domba setiap anak bangsa ini. Tapi kita fair untuk tetap menawarkan gagasan, ide untuk kemajuan Papua Barat Daya kepada rakyat. Akan lebih hebat Papua Barat Daya ini apabila pertandingan itu harus ada lawannya. Kalau mau kota kosong itu bukan pemain, itu bukan jago, itu penakut, itu pengecut. Kalau mau fair, siap untuk bertarung. Beri kesempatan supaya rakyat kita memilih yang terbaik dari yang baik dengan bebas sesuai dengan hati nuraninya. Jangan kirim orang untuk membuat kebodohan masyarakat kita. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Harus setuju. PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus melakukan edukasi kepada rakyat, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Kira-kira begitu. Jadi saya memang bicara begini, tapi kalau nanti kamu lihat saya tidak bisa ada yang lebih baik dari saya, silakan. Itu demokrasi.
Saya tidak bisa paksa kamu harus pilih saya. Itu bukan demokrasi. Itu namanya memaksakan kehendak. Itu rakus. Itu serakah. Itu begitu. Kira-kira kamu tambah lagi sendiri dan kamu punya. Jadi kita harus fair. Oke? Setuju ya? Oke, setuju. Ya kira-kira begitu. Kalau bicara, saya ingin sampaikan Pak Heru, Mas, Papua Barat Daya ini adalah rumah kita bersama. Semua anak bangsa yang mendiami negeri ini, hidup saat ini di tempat ini, bertanggung jawab untuk memajukan Papua Barat Daya, bertanggung jawab untuk membangun Papua Barat Daya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan, kewenangan, keahlian, keterampilan, minat, bakat yang kita miliki masing-masing. Yang dikunci untuk provinsi ini hanya satu saja, gubernur dan wakil gubernur itu orang asli Papua. Yang lain terbuka untuk semua anak bangsa. Kita punya tanggung jawab bersama untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun Papua Barat Daya. Untuk itu saya harap Bapak Ibu kita semua pada tanggal 27 November nanti datang untuk memilih pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang merendahkan diri, pemimpin yang selalu bersama rakyat, supaya kalau dia terpilih nanti dia menjadi orang tua untuk kita semua. Dia merawat persaudaraan dan persatuan kita. Dia tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Dia tidak ingin untuk membangun dinasti dalam keluarga, keturunan dan lain sebagainya untuk kelompok tertentu. Yang dikunci hanya satu, gubernur dan wakil gubernur itu orang asli Papua. Yang lain terbuka untuk kita semua secara kompetitif, secara arif dan bijaksana. Kita semua sepakat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ini semua tidak ada lagi orang Jawa di sini, tidak lagi ada orang Bugis di sini, Makassar di sini, orang Biak, orang Jayapura, tidak ada. Kita semua ini anak orang Papua Barat Daya. Maka tugasmu dan tugas saya adalah bersama-sama bergandengan tangan untuk terus merawat, merajut persaudaraan ini dalam keadaan yang rukun, damai, dan kita bergandengan tangan bergerak bersama memajukan provinsi ini menuju Papua Barat Daya yang hebat. Papua Barat Daya yang menjadi yang terdepan untuk tanah Papua. Setuju kan tidak? Setuju. Jadi kamu pulang tuh kasih tahu suami, kasih tahu bapak, kasih tahu istri, kasih tahu anak mantu, bapak mantu, mama mantu, ipar, kasih tahu anak-anak muda yang ini kasih tahu kamu pacar. Bahwa kita semua harus memilih pemimpin Papua Barat Daya yang baik, yang akan membawa Papua Barat Daya menuju harapan kita bersama. Bahwa Papua Barat Daya harus aman, Papua Barat Daya harus maju, Papua Barat Daya harus semakin hari lebih baik dari keadaan sekarang ke keadaan yang lebih bagus. Dan kita ini keluarga dari hidup berdampingan, membangun silaturahim bersama, terus bersama. Itu sebabnya nanti kita, Tuhan izinkan, kita akan memberikan ruang kepada semua pemangku kepentingan yang ada di sini untuk kita bicara bersama-sama tentang Papua Barat Daya.
kita diskusikan bersama-sama, kita putuskan dan kita distribusikan untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Jadi tidak ada yang bilang ini tidak, jadi kita diskusikan. Nah, buka ruang supaya Papua tetap menjadi Papua Barat Daya menjadi pintu masuk tanah Papua. Papua Barat Daya kalau bisa menjadi yang terdepan. Bapak Ibu lihat peta tanah Papua ke tidak? Lihat peta Pulau Papua ke tidak? Kamu lihat peta? Ya, kita ini di kepala, maka kepala harus menjadi. Harus dari kepala baru semua ke bawah semua. Itu sebabnya harus orang-orang Papua Barat Daya harus lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar, lebih profesional dalam semua sektor kehidupan. Nanti kita wasat kampanye baru kita akan bicara, tapi sedikit kira-kira saya beri arahan seperti itu. Selanjutnya tugas kamu dengan tugas saya kita berdoa. Pak, teman-teman di DPC, kita punya kesempatan hanya kali ini. Kalau ini dilewatkan berarti selamat tinggal. Jadi Alkitab bilang Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan, tapi Dia melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saat ini Bapak sedih-sedih menangis terus, jangan takut, masih ada hari esok, masih ada kesempatan untuk kita bangkit dan kita berebut kesempatan itu. Setuju? Ya, berdoa supaya saya dapat rekomendasi. Baru kita mainkan. Ini rumah kita. Kita memang tinggal di kampung, di rumah. Kalau kita punya barang lebih, tetap kita pikir orang yang ada di sekitar kita juga. Tapi minimal persediaan di rumah itu sudah harus ada. Begitu. Itu prinsip hidupnya kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah pertemuan ini Bapak Ibu akan kembali ke kampung masing-masing, ke kelurahan masing-masing, ke desa masing-masing, ke rumah masing-masing. Kalau ada naik taksi ketemu di pasar atau ke rumah, ada di rumah, bilang, oh kami tadi ada ketemu Pak calon gubernur. Kalau ada yang tanya bahwa Pak Aceh itu sudah siap untuk menjadi gubernur, bukan mau menjadi, datang untuk menjadi gubernur di Papua Barat Daya. Karena itu apa yang terikat di bumi terikat di surga. Doa, keyakinan, iman itu penting. Itu memberi semangat untuk kita maju. Bertarung itu sampai perlu terakhir, baru yang kalah hormat yang menang. Jangan belum apa-apa kamu sudah galau duluan. Begitu ya Pak Isa kan? Nah, informasi sedikit, ada yang bilang wah Lambert sudah dapat, oh iya benar, itu baru satu partai. Partai pengusung atau partai yang lolos ke DPR untuk Papua Barat Daya itu 11 partai. Yang baru sudah kasih keluar ini Golkar. Nah, Golkar juga baru rekomendasi, belum B1 KWK. Masih ada 10 partai yang belum. Baru ada 8 kursi, masih ada 27 kursi yang belum. Dan itu berarti potensi peluang itu masih ada. Nah, salah satu di antara kandidat yang nanti maju di Pilgub ini adalah Elisa Kambu. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya pasangan saya itu wakil gubernur itu orang asli Papua tapi dari Muslim. Sudah ada, tapi saya belum bisa umumkan sekarang.
Nanti kali waktunya baru, kalau sudah pegang rekomendasi baru kasih dia punya. Yang pasti orang Muslim. Yang pasti orang Muslim. Itu wakil. Mungkin begitu saja Pak Moderator, karena perjumpaan kita ini kan hanya untuk menyampaikan. Jadi saya sudah siap datang untuk menjadi gubernur Papua Barat Daya. Untuk sampai ke situ itu tergantung dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau mau mari kita kerja. Kalau tidak juga terima kasih. Sementara begitu saya kembalikan nanti kalau ada 1-2 ini yang kita bisa berdialog lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, yang saya langsung saja. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami anak Kerantin Distrik Seket. Nama saya Moses Anggaloli, mantan kampung 3 periode. Ulangi, nama saya Moses Anggaloli, mantan kampung 3 periode. Kami dari PAC Distrik Seket sangat prihatin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kambu maupun teman-teman sekalian. Mari kita sinergi untuk membangun partai ini. Jangan ada sekelompok kita sepikir sama dengan apa yang disampaikan tadi. Kami yang paling jauh, ibu kota Distrik Seket, perjalanan yang cukup. Jalan kami sudah kami sampaikan bahwa tidak bisa kita bangun. Ini sudah hampir 30 tahun belum dijalankan sampai sekarang. Sangat sedihnya seperti itu. Dengan perjuangan apa yang disampaikan oleh Pak Kambu tadi, mari kita bersama berjuang untuk Kabupaten Sorong. Kalau bisa semua merah, jangan ada warna lain. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Tidak terlalu banyak kita ngomong, di lapangan nanti kita nol. Nama saya Maria Antonella Pagubun, di bidang olahraga. Merdeka! 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 Ini masukan untuk Bapak. Kalau Bapak ke distrik-distrik, tolong Bapak berikan informasi supaya kami pengurus bisa tahu di lapangan. Jangan pengalaman kami yang sudah lewat-lewat, ada yang datang tapi mereka bilang mereka pergi, tapi kami pengurus tidak tahu. Nanti masyarakat bertanya ke kami pengurus. Kami bilang kami tidak tahu kalau beliau dulu tidak menghubungi kami. Itu saja masukan dari saya, Bapak. Terima kasih. Merdeka! Barat, perkenalkan nama saya Nur Rahman, Bapak, dari BSPN. Satu pertanyaan dari BSPN tadi, bahwa selama ini BSPN itu kan sebagai organisasi sayap partai. Kita dibentuk oleh partai dan kita mandiri. Bapak, BSPN ini seperti kita berdiri sendiri, kita bingung ke depannya. Ketika kita ada ke depan, pemilih sudah berjalan, BSPN punya tugas sangat berat. Kita punya tugas adalah mengawal suara pemilu. Jadi kita punya tugas yang sangat berat. Harapan kami ke depan ketika Bapak jadi terpilih sebagai gubernur, kira-kira BSPN ini mau dibagaimanakan. Kita harus eksis untuk mengawal suara Bapak 10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, satu permintaan dari kami. Seringkali kami merasakan bahwa seorang pemimpin di lapangan itu ketika sudah jadi ada semacam dendam politik. Ini pesan dari kami, Bapak, dari kita semua. Saya harap Bapak tidak ada rasa dendam politik kepada siapapun. Ketika Bapak duduk di tempat itu, menang ataupun kalah, Bapak wajib untuk membangun tempat itu. Itu pesan saya dari kami, Pak. Tolong juga perhatikan BSPN ke depannya. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kasih tahu kami punya masalah. Jadi kami berlomba kemarin kami punya masalah sedikit. Masalah sedikit itu terkait tentang upah saksi. Ini saya kasih tahu karena kami di lapangan ini sangat susah untuk beredar itu. Jadi semua yang kami kerjakan itu kan masalah jaringan. Jadi misalnya kami diminta C1 plenonya belum tentu di kampung itu jaringannya bagus.
ketika kami sudah kejar sampai harus bawa C1 planonya ke DPD sini sudah tutup. Akhirnya masa yang tadi kami bawa, yang kami rekrut untuk jadi saksi ini, mereka ngotot, Pak. Nah, ini kami cari solusinya dulu, Pak. Jadi kami siap bekerja untuk kedepannya ini, tapi kami cari solusinya. Caranya bagaimana supaya jangan kami mengejauhkan kami punya masa. Nah, itu satu, Pak. Jadi mungkin teman-teman yang sependapat dengan saya, karena saya dari daerah Pantura ini banyak sekali kekecewaan ini. Nah, terus yang kedua, setiap kandidat ini kalau sudah jadi orang terus lupa PAC, lupa sekali sama kami. Tidak pernah berkunjung atau mungkin lewat, mungkin bisa tengok segitu teman-teman PAC ada, silaturahmi lah sama kami. Setelah itu terus lupa sama kami, kasihan. Tidak berharganya kami ini. Nah itu Pak, saya masukkan kami. Jadi sekarang kami sudah ada di sini. Ketika Bapak Elisa sudah bisa terpilih atau dapat rekomendasi dari PDIP, kami harap kunjungi kami di tingkat-tingkat PAC. Sekian dan terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir. Jadi saya cerita testimoni. Jadi apa yang saya kerjakan. 2015 itu, 2015 itu kami ikut pemilu. Partai yang mengusung saya dan Pak Tom hanya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 5 kursi, Partai Amanat Nasional 3 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 1 kursi. Jadi kami 9 kursi waktu itu. Jadi waktu kami ikut itu kita lawan 9 partai. Selesai pemilu 2000, mereka masih bawa lagi ke MK, kita ke MK. Diputuskan setelah itu pelantikan di Jayapura. Waktu pelantikan pulang hari pertama itu kami ibadah syukur karena sudah bisa dilantik jadi bupati dan wakil bupati. Hari kedua saya bubarkan tim sukses. Saya bubarkan, saya Bupati Asmat. Saya bukan bupati tim sukses. Saya bukan bupati partai tertentu. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut. Agama apa saja mengajarkan kita semua bahwa yang menabur pasti menuai, yang menanam pasti memetik. Ya kalau kau tabur yang baik ya kau tuai juga. Kau tanam bibit yang bagus ya kau pasti dapatkan hasil yang bagus juga. Maksudnya itu berarti kita bangun negeri ini tuh perlu kolaborasi dengan semua pihak, dengan partai-partai yang lain juga, karena kita kan ingin mendapatkan ya di DPR dan lain-lain prosesnya juga lancar-lancar begitu. Kita buka diri. Yang pentingnya tim sukses tiap hari datang berdiri di depan. Kok tidak usah datang? Tadi saya sudah bilang tuh, yang menabur pasti menuai, yang menanam pasti memetik. Jadi bagian-bagian itu tetap kita kerjakan. Itu sebabnya kita harus ya licik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi kita kerjakan itu. Masa orang yang kerja kita biarkan orang, tetap kita perhatikan. Tapi untuk kepentingan yang besar, untuk rakyat tidak ada alasan bahwa dia tidak pilih saya jadi tidak bisa, tidak boleh. Itu harus. Itu yang tadi saya bilang, kita berdoa supaya siapa yang akan terpilih menjadi gubernur adalah menjadi gubernur untuk semua rakyat yang mendiami negeri ini, bukan untuk kelompok tertentu. Kalau untuk kelompok tertentu itu bukan
pemimpin. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua kaitan dengan ya teman-teman dari badan sayap ya, BPSN, ya ini saksi nasional ini. Itu kan internal kita. Kalau kita ada kekuasaan kan pasti ada fasilitas, loh. Yang begitu-begitu kita kerjakan karena memang tidak bisa diwajibkan bilang harus dianggarkan di sana, tidak. Tapi itu kalau kita punya anggota DPR banyak, setoran ke partai bisa. Nah, mungkin mereka bisa ada poker, mereka bisa bantu begitu. Apalagi kalau punya gubernur, gampang itu. Tapi gampang ini nanti kita juga beri perhatian. Yang dapat menangnya 60% baru kita beri perhatian. Kalau kalah tidak usah datang-datang lagi. Nah, itu sebabnya nanti kalau sudah waktunya baru kita mau bikin pemetaan. Langsung kasih tugas, target. Kalau kau tidak sampai target itu tidak usah berurusan dengan kita lagi. Yang capai target kita, apalagi yang melampaui target, nah itu dari jauh saja kita sudah hormat duluan gitu. Saya pribadi, kalau Tuhan izinkan, ya pasti ada waktu yang kita sediakan untuk komunikasi dengan teman-teman di partai, masyarakat, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita akan buka ruang itu sehingga ada komunikasi yang intens. Jangan kita nanti saat mau pemilu baru kita mulai datang sembah-sembah. Setelah selesai pemilu lupa. Nanti pemilu lagi baru datang. Mudah-mudahan tidak seperti itu kalau Tuhan izinkan saya. Komunikasi, dialog, kebersamaan tetap kita bangun dalam rangka membangun silaturahim, persaudaraan di antara, memperkokoh persaudaraan itu, persatuan itu, supaya kita saling mendoakan. Itu kira-kira seperti itu yang pertanyaan Ibu tadi. Jadi besok ini kan kita mau pemilu. Jadi tidak harus kamu ini kan tuan rumah, kamu yang punya pesta, jadi kamu kerja, orang mau datang kan kasih tahu kamu kan tidak, kamu kerja. Kita ini perlu rangkul yang lain lagi di sana. Kita ini perlu dengan orang lain lagi di sana. Jadi tidak perlu harus dipaksakan, tidak usah. Kamu sudah tahu bahwa kalau PDI Perjuangan kerjakan. Kita ini cari tambahan dari luar sana. Kalau kita terus fokus dengan kamu, bagaimana kita bisa dapatkan maksimal. Jadi itu jawaban. Beda kalau saya sudah jadi gubernur, itu baru kita sama-sama kemana-mana begitu. Tapi kalau untuk komunikasi ini ya nggak usah terlalu. Kamu berdoa supaya saya bisa lebih banyak kemana saja begitu. Masa ke lorong-lorong mana kan itu tidak perlu harus. Nanti teman-teman partai lain yang gabung kita juga begitu. Jadi saya bebas. Nanti kalau sudah jadi gubernur baru Ibu punya permintaan itu kita kerjakan bersama-sama untuk menuju 2029. Mengantarkan orang PDI Perjuangan bisa jadi ketua DPR di Kabupaten Sorong, bisa jadi ketua DPR di Provinsi Papua Barat Daya, bisa bawa orang ke DPR RI, bisa jadi bupati di mana-mana, bisa. Atau kenapa tidak bisa? Tapi ini sudah bisa kau tugas tuh. Kasih tahu orang di Jakarta cepat dong kasih keluar rekomendasi. Kalau tidak ya nanti saya kasih tinggal kamu nanti. Oke. Kira-kira begitu. Ya, yang dari Seget tadi ya. Terima kasih banyak perjuangannya. Saya kalau Tuhan izinkan, kalau dong kasih surat tugas ini apa rekomendasi tempo ini ada waktu ini kita bisa jalan.
ke kampung-kampung begitu. Karena nanti kalau sudah penetapan tanggal 22 itu kita sudah terikat dan jadwal dan waktunya terbatas. Itu yang kita juga pikir-pikir tertawa. Orang di Jakarta itu pikiran bagaimana. Kita mau cepat supaya ada waktu untuk kita leluasa. Tapi kalau Tuhan izinkan pasti ada kesempatan kita akan main di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kabupaten ini akan menjadi pusat pertumbuhan dan kemajuan, akan lebih maju dari Kota Sorong. Karena di sini menjanjikan potensi lahannya masih memungkinkan untuk akan ada pertumbuhan. Kalau kawasan kayak gini kita Tuhan izinkan bisa terjadi, ya kita bisa Tuhan izinkan ya kontainer di kota sampai kita pindahkan ke sini supaya kota itu bersih, jangan ada penumpukan sampah kan. Pemandangan di situ kurang bagus. Jadi kabupaten ini akan menjadi, tidak menutup kemungkinan juga kalau ada tanah yang luas ini ya kantor DPD Provinsi Papua Barat Daya ini kita bisa taruh di kabupaten sini. Semakin dekat konsolidasi akan semakin lebih bagus lagi. Jadi teman-teman yang ada di sini tuh beruntung. Mungkin hari ini kamu seperti ini, tapi pastikan 5-10 tahun ke depan tempat inilah yang akan menjadi yang mungkin sebentar lagi itu banyak orang akan ya mungkin tanah-tanah yang kosong ini sudah berubah semua mungkin. Oke, mungkin begitu. Silakan kalau ada yang lain lagi. Kita perhatikan kita mulai perbaiki di pemilu kada gubernur dulu. Kalau saya mendapatkan tugas dan bersama-sama dengan saudara-saudara, tapi kalau Pak Ishak dong ke tempat lain ya sudah. Begitu soal berkunjung ini ya itu tadi saya sudah jawab sebenarnya. Saya cerita testimoni tadi. Kalau asmat itu kita tidak kerjakan itu tidak mungkin kita dapat 12 kursi. Jadi itu kekuatan kita ada di rakyat. Saya yakin teman-teman DPR, teman-teman ini juga, tapi mereka ini juga keterbatasan. Ada niat juga untuk melakukan itu, tapi terbatas. Kecuali kalau kamu punya bupati, wakil bupati atau gubernur, baru kamu bisa harapkan lebih begitu. Kalau DPR tidak bisa. Oke, itu jawabannya begitu. Jadi nanti kita lihat sama-sama di sana. Berburu itu kalau ada daging makanan di rumah tidak mungkin kita mau pergi berburu. Jadi kita pergi nanti berburu dapat binatang, begitu baru kita pulang di rumah baru kita bisa makan. Jadi kalau pergi berburu itu bisa lapar juga, bisa tak ada hujan, tak ada panas, tahan napas. Jadi kalau di rumah bisa ribut bebas, bikin apa saja. Ya itu kira-kira begitu. Pepatah kuno bilang begini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita sedang berjuang, jadi kamu tidak bisa, kalau macam Tuhan izinkan saya masuk, saya tidak mungkin akan memenuhi semua kebutuhan saudara-saudara, tidak bisa. Kalau saya tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, baru saya tidak urus kamu, nanti periode berikut itu kamu kasih hukuman itu tidak pilih. Itu saja kira-kira begitu. Logikanya kan begitu. Oke, sudah siap? Siap? Siap?